Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dipertemukan lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, walaupun keadaan saat ini kita masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita di dalam kita memuji nama Tuhan. Percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita siapkan hati kita berdoa pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ada, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu. Kami percaya ketika kami datang dengan kesungguhan hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menyembuhkan kami, damai sejahtera akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Seberapa banyak saudara pagi hari ini rindu memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Rindu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhan tetap melindungi kita. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Saya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Percaya Dia akan melindungi kita. Amin. Kita pujikan pujian ini dengan iman kita, Bapak Ibu. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Menjadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang malam melanda, Tuhanlah perlindunganku. Saya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, badai dunia yang terjadi di akhir-akhir ini
membuat kita semakin berserah, membuat kita semakin percaya bahwa masa kesukaran itu telah melanda kita semua. Percaya bahwa walaupun masa sukar, walaupun apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan terima taburan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami. Kami percaya ketika Engkau berjalan di depan kami, setiap halangan rintangan Kau pasti akan menyingkirkannya.
dan kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menolong kami, menjaga kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah-langkah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan sehingga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik. Ya, sekalipun tidak bisa bertatap muka, namun saya percaya tidak pernah mengurangi berkat-berkat kita yang boleh kita terima di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya mengangkat sebuah tema tentang menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan. Oke, terambil dalam satu teks kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Ayat ini cukup panjang. Saya berharap kasih Tuhan hari ini boleh menyimak ayat ini dengan baik-baik. Dan saya akan coba membacakan bagi setiap kita semua. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yaitu raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang dirobek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kain mereka, dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yaitu segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesbon, dan Og, raja Basan yang diam di Astorat. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang baru. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka
bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yearim. 18. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak akan mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka. Biarlah mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikianlah, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri ini kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilih. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini saya merindukan setiap kita bisa merefleksikan dalam kehidupan kita setiap hari. Satu tema yang saya angkat hari ini dalam menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan. Kitab Yosua yang sudah kita baca, mulai dari pasal 9 tadi ayat pertama sampai ayat 27, kita melihat bagaimana di sana ada sebuah kisah tentang akal orang Gibeon. Ya, akal orang Gibeon. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan, sudah dikasih Tuhan, keadaan dan situasi hidup yang tidak menentu seringkali membuat hidup kita tidak siap untuk menghadapi perubahan. Betul kan? Situasi dan kondisi yang tidak menentu seringkali membuat kita itu tidak siap menghadapi perubahan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap menghadapi perubahan. Tapi perlu saya sampaikan saudara, siap atau tidak siap kita pasti akan menghadapinya. Perubahan akan terus berjalan. Perubahan kehidupan ini akan terus berjalan. Seiring dengan dinamikanya. Akan terus berjalan dan terus berjalan. Sementara orang-orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan sebagai contoh, ya, dalam Undang-Undang Dasar pasal yang ke-23, ya, dalam 23 diterbitkan pada tahun 2014, pada waktu itu pemerintah menggunakan asas otonom bagi daerah. Nah, sebetulnya mengapa itu bisa demikian? Padahal kita tahu sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya pemerintah selalu menggunakan asas sentralisasi. Sentralisasi digunakan, dan pada tahun 2014 dalam Undang-Undang nomor 23 dikatakan bahwa sekarang ditetapkan otonom bagi pemerintah daerah. Nah, tentu pemerintah punya langkah-langkah perubahan itu harus terjadi. Mengapa? Mungkin menurut pemerintah begini, Bapak Ibu. Kalau mereka menggunakan sentralisasi, tentu pertama akan mematikan inisiatif. Yang kedua, setiap orang akan kehilangan solidaritas. Karena semuanya dari sentral itu. Dan yang ketiga, akan menumbuhkan ketidakberdayaan masyarakat.
Nah, maka undang-undang itu dibuat dengan tujuan apa? Setiap daerah-daerah akan memiliki otonom di daerah-daerah masing-masing. Nah, ini yang disebut sebagai desentralisasi. Ya, jadi ada satu perubahan, mekanisme perubahan di sana. Sehingga ketika proses ini berjalan, maka pemerintah daerah berupaya untuk menggali potensi di daerah-daerah masing-masing. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah daerah mulai membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, supaya menumbuhkan inisiatif dari masyarakat. Yang kedua, solidaritas itu semakin tinggi. Ya, mengembangkan solidaritas supaya mereka ketika ada inovasi, ada inisiatif dari masyarakat, mereka punya jejaring. Nah, akhirnya di sanalah maka masyarakat akan berjaya. Nah, tentu ini satu dekade perubahan yang cukup sulit menurut saya. Cukup sulit. Namun mau tidak mau, pemerintah harus melakukannya. Sebab kalau tidak demikian, kita akan ketinggalan. Kita akan kalah dengan negara maju. Untuk itu, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, maka perlu saya sampaikan kembali. Berkaitan dengan perubahan hidup, itu akan terus berjalan. Dan kita harus mengikutinya. Apalagi dalam kondisi sekarang, masa pandemi. Kita siap, tidak siap. Kita juga harus masuk di dalam perubahan ini. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita membaca latar belakang dari penulisan kitab Yosua ini, pada waktu itu orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang dari keturunan Hewi dan Amori. Mereka tinggal di daerah Kanaan yang memang pada waktu itu Tuhan perintahkan supaya apa? Supaya Yosua bersama dengan Kaleb membinasakannya. Yosua dengan Kaleb diperintahkan untuk apa? Untuk meluluh lantakkannya. Namun satu ketika, kita membaca dari ayat ini tadi, ketika terdengar oleh raja-raja di seberang barat Sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit, ya, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke sebelah Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka untuk melawan Israel. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan Israel dan orang Israel. Namun di ayat yang ketiga di sana dikatakan, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka. Ini cukup unik, Bapak Ibu. Cukup unik. Dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Modus yang pertama adalah mereka berpakaian dengan compang-camping. Supaya dilihat oleh orang-orang Israel dan oleh Yosua pada waktu itu memang mereka berasal dari negeri jauh. Mereka bukan hanya berpakaian compang-camping. Mereka mengaku datang dari daerah jauh. Mereka mengaku datang dari daerah jauh. Mengaku sudah mendengar kabar tentang kebesaran Tuhan Allah Israel. Di ayat-ayat setelah itu. Ya, bahkan mereka ingin mengikat perjanjian dengan orang Israel. Dan mereka menyerahkan segala harta miliknya. Ya sebagian. Ini sebagai bukti. Dibuktikan dibawa kepada orang Israel. Nah, sebetulnya Gibeon apakah demikian? Enggak. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Yosua pasal yang ke-10 ya ayat kedua, dikatakan, maka sangat takutlah orang banyak sebab Gibeon itu kota yang sangat besar. Gibeon itu kota yang sangat besar, seperti salah satu dari kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Itu kota yang sebelumnya dikalahkan, lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah Allah. Lihat. Ketika mengalami perubahan ini nggak siap mereka. Ketika Yosua sudah mengerahkan pasukannya dengan orang-orang Israel untuk menyerbu daerah itu, maka modus dilakukannya. Sudah dikasih Tuhan, lewat hal inilah saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya baik sidang jemaat yang ada di pusat maupun di cabang-cabang. Tadi saya menginformasikan kita harus siap untuk menghadapi perubahan, katakan amin. Puji Tuhan. Sekarang bagaimana sikap kita merespon perubahan yang terjadi sekarang ini? Bagaimanakah sikap kita? Sikap kita, saudara, yang pertama, apakah seperti orang Gibeon yang dikuasai oleh rasa takut? Apakah seperti orang Gibeon yang dikuasai oleh rasa takut itu, saudara? Sementara saya sampaikan bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, perubahan itu bisa diartikan sebagai keadaan
yang berubah. Dan bisa didefinisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana sikap kita merespon perubahan yang terjadi? Bagaimana sikap kita, saudara? Di sana apakah kita seperti orang Gibeon yang dikuasai rasa takut? Di ayat 9 itu pasal yang ketiga. Maaf, di ayat yang ketiga sampai 4b. 4a. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Bagaimana dengan kita, saudara? Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang sukar ini, Tuhan izinkan terjadi. Bukan hanya di Indonesia. 200 sekian puluh negara mengalami hal yang sama. Siap nggak kita mengalami perubahan? Bagaimana sikap kita ketika kita menyatakan kita siap untuk menghadapi perubahan itu? Apakah sikap kita, apakah respon kita ketika perubahan itu terjadi sekarang ini? Apakah seperti orang Gibeon yang dikuasai dengan rasa takut? Saudara, perlu saya sampaikan, ya, ada kata-kata bijak yang saya tulis di sana. Dewasa itu tidak menuntut kita berubah, namun perubahan akan membuat kita lebih dewasa. Tentu saudara akan menjawab, saya tidak akan seperti orang Gibeon, ya. Padahal orang Gibeon itu kotanya lebih besar daripada kota Ai. Namun justru apa yang dilakukan mereka datang kepada Yosua dengan pakaian yang compang-camping, mengaku datang dari daerah jauh, mengaku sudah mendengar kabar tentang kebesaran Tuhan Allah Israel, ingin mengikat perjanjian dengan orang Israel, bahkan mereka menyerahkan segala harta miliknya yang notabene itu modus. Diberikan kepada orang Israel. Mungkin saudara dan saya juga punya pendapat bahwa kita tidak akan memakai akal. Saudara, saya perlu sampaikan dulu begini. Sebagai contoh rohani, ya, sebagai contoh rohani. Ketika kehidupan berubah menjadi kematian. Ketika kehidupan berubah menjadi kematian. Ketika berkat berubah menjadi kutuk. Akibat dosa yang dilakukan manusia, Allah siap dan menerima perubahan itu dengan cara memberikan ganti nyawanya. Saudara, ketika kita belajar tentang kehidupan ini, kita akan tahu bahwa Allah yang menciptakan kehidupan, bahwa Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memelihara kehidupan, hidup semua makhluk ada di tangan Tuhan. Namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudara dengar, Allah juga siap menghadapi perubahan itu. Sekalipun dia harus mati untuk menyerahkan nyawanya. Ini satu proses yang sangat berat, saudara. Bayangkan, kehidupan itu diciptakan oleh Allah. Allah yang memberi kehidupan. Bukan hanya memberi kehidupan, Allah yang memelihara kehidupan. Bahkan semua makhluk ada di tangan Tuhan. Namun ketika dosa itu hadir, Allah juga siap. Dia siap menghadapi perubahan itu. Kalau kita melihat kronologi kisah pada waktu di Taman Getsemani, bukankah dia juga merasa takut? Pelungnya menetes seperti tetesan-tetesan darah. Menunjukkan perubahan itu sulit sebetulnya. Namun mau tidak mau, saudara, kita harus menghadapi perubahan itu. Kita tidak bisa berpura-pura seperti orang Ai. Tidak bisa berpura-pura seperti orang Gibeon. Notabene mereka adalah bangsa yang besar sebetulnya. Mereka lebih besar, kotanya lebih besar daripada kota Ai. Mereka adalah keturunan orang Hewi dan Amori, banyak pahlawan di sana. Sementara ketika perubahan itu terjadi, mereka takut. Mereka takut. Segala sesuatu yang di sana tidak dipakainya lagi, justru dia menggunakan modus. Dengan cara apa? Dia datang kepada Yosua dengan pakaian yang compang-camping, mengaku datang dari negeri jauh. Bagaimana dengan kita, saudara? Berapa banyak hari-hari ini ketika pandemik ini berjalan, ada banyak anak-anak Tuhan juga yang terlibat di dalamnya. Takut menghadapi kehidupan, berpura-pura miskin, berpura-pura tidak mampu, berpura-pura ini harus ditolong pemerintah, kalau tidak bisa. Saudara, saya mau katakan, gereja harus menjadi jawaban.
Gereja tidak lemah, saudara. Kita punya Allah yang hidup. Katakan amin. Ketika, tadi saya sampaikan, ketika kehidupan ini berubah menjadi kematian. Ketika berkat itu berubah menjadi kutuk akibat dosa yang dilakukan manusia. Maka Allah siap dan menerima perubahan itu. Dia siap menerima perubahan itu dengan segala konsekuensinya. Dia harus datang hadir ke dunia. Menambahkan satu pribadi, yaitu daging. Di dalam kehidupan kita semua terhisap oleh karena keselamatan yang Tuhan beri. Dan saya berharap dalam masa-masa seperti ini, kita tidak bersikap seperti orang Gibeon. Kita menjadi penakut, saudara. Sekalipun kita harus menghadapi perubahan itu, saudara. Betul nggak? Zaman akan berubah. Tentu akan berubah. Baik, pola hidup akan berubah. Sekarang masker laris di mana-mana. Betul nggak? Dulu kita nggak usah pakai masker, ngobrol bebas, bersentuhan bebas, tapak agem, kecil, bebas. Sekarang, buru-buru kecil. Kita harus social distancing, menjaga jarak. Kita harus siap, ini memang perubahan. Kita tak perlu takut. Semua menghadapi masa-masa yang sulit, semua menghadapi masa-masa yang sukar. Namun kita tidak perlu memakai modus-modus penipuan. Kita tidak perlu menggunakan topeng-topeng ketidakmampuan seolah-olah kita butuh pertolongan orang. Dan saya percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, maka hidupmu diberkati luar biasa. Katakan amin. Si Tuhan. Ini perlu saya jelaskan kepada kita semua. Supaya apa? Kita tidak hidup seperti orang Gibeon. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kemunafikan di tengah-tengah kesulitan hidup ini, saudara. Kita tidak hidup dengan takut. Dan saya percaya ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, jikalau dia siap untuk menerima perubahan itu dengan memberikan nyawanya, dan saudara dan saya adalah tebusan-tebusannya, maka saudara juga harus siap menghadapi perubahan itu. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua. Bagaimana sikap kita merespon perubahan yang terjadi sekarang ini? Apakah seperti orang Israel yang tidak minta keputusan Tuhan? Bagaimana sikap kita? Segala sesuatu kita lakukan tanpa kita harus minta persetujuan dari Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Yosua pasal 9 ayat yang 14, di sana dikatakan, lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan, maka orang-orang Israel menerima sedikit dari makanan orang Gibeon itu, dan tidak bertanya mengenai hal itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar, untuk merespon perubahan yang terjadi sekarang ini, yang kedua perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah seperti orang Israel yang meminta keputusan kepada Tuhan atau tidak. Kalau kita seperti orang Israel yang tidak minta keputusan kepada Tuhan, maka kita akan kecewa, saudara. Kita akan kecewa, saudara. Kita akan kecewa. Kalau saudara baca di dalam ayat itu tadi, Yosua pasal yang ke-9 ayat 14 sampai seterusnya, saya dikatakan bagaimana sikap orang-orang Israel pada waktu dan Yosua. Pertama, mereka tidak minta persetujuan Tuhan Allah dan langsung mengikat perjanjian. Yang kedua, baru 3 hari Yosua menyadari bahwa kebohongan dari orang-orang Gibeon itu. Mereka menyadari kebohongan itu setelah 3 hari, saudara. Karena apa? Mereka tidak minta persetujuan Tuhan. Mereka tidak minta petunjuk Tuhan. Mereka bukan datang dari tempat jauh ternyata orang Gibeon itu. Namun dari wilayah daerah itu. Ketika sudah terlanjur mengikat perjanjian, maka Yosua dan orang-orang Israel tidak bisa menghancurkan dan memusnahkan mereka. Bahkan akhirnya Yosua mengutuk mereka memang untuk menjadi tukang kayu dan tukang timba untuk selama-lamanya. Ya, seharusnya kota itu bisa direbut. Seharusnya harus dibinasakan. Namun karena perjanjian itu berlaku, mereka tidak bisa mengingkari perjanjian itu. Saudara, dengarkan saya.
Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil di tengah-tengah pandemi ini, mari kita libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, teguhkan aku. Benar apa enggak? Sebab begini Bapak Ibu, dalam Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata membedakan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani dikatakan diakrino, ya. Membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapannya. Ini penting sekali saudara. Jujur saya jatuh dan bangun juga dalam hal ini. Namun kita tidak perlu berkecil hati. Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Katakan amin. Dia selalu menunjukkan jalan kepada kita. Langkah-langkah orang benar ditentukannya saudara. Dan saya berharap pagi hari ini, dimanapun kita berada, ketika kita dengar firman Tuhan ini, saudara mulai bangkit iman. Amin. Jangan takut seperti orang Gibeon. Nah, dan jangan mengambil keputusan yang salah seperti orang Israel. Tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau penutup ya. Tidak terlalu lama supaya Bapak Ibu tidak bosan. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Penutup. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Jangan takut dan libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dalam kitab Amsal saya tuliskan dalam penutupnya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Jangan takut, yang pertama. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau engkau tidak takut, tak perlu kita berpura-pura dengan hidup ini. Dan kita libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam keluarga kita. Ya, dalam pelayanan kita. Dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa Allah sumber pertolongan kita itu tetap akan memberikan kepada kita harapan masa depan tidak pernah hilang. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh disegarkan dengan firman-Mu yang sanggup memberikan kepada kami iluminasi, baik pencerahan, baik hati maupun pikiran kami. Teguhkanlah kami atas panggilan kami masing-masing, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengokohkan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam menghadapi perubahan hidup ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun yang jelas, ketika kami tidak takut dengan tantangan, kami libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, maka kami percaya penggenapan janji-Mu berlaku bagi setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh sidang jemaat yang hari ini menyaksikan dari firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua berkata amin. Tuhan berkati. Shalom, kekasih Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Tetap semangat karena hari ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing ya. Kekasih Tuhan yang sudah selesai ibadah ingin memberikan persembahan, jangan lupa memberikan persembahan di 033 194 3001. Kalau rekening perpuluhan di 033 8888 191, semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Kekasih Tuhan juga bisa menggunakan QRIS yang akan diberikan sebelah kiri sini. Nah, kekasih Tuhan bisa memberikan perpuluhan melalui QRIS. Ya kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dan berdoa bersama-sama. Tetap semangat ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Bapa di surga, lihatlah hidup umat-Mu di rumah kami masing-masing. Engkau hadir dan melawat kami. Firman-Mu tinggal diam di dalam setiap hati kami yang percaya, dan melakukan sesuatu yang indah sehingga kami boleh terus berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Diberkatilah kami semua, dijaga dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kami dilindungi oleh Tuhan, dan usaha pekerjaan kami diberkati. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba memberkati umat-Mu yang hari ini sudah beribadah bersama dengan keluarganya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Lihatlah umat-Mu yang beribadah, yang mengangkat tangan dan hati mereka. Mereka membutuhkan kekuatannya dari Engkau. Urapi kami dengan urapan yang baru. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya, haleluya, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.